aktivitas, kesibukan, masih punya hobi nggak sih, Prof? Punya dong, Mas. Saya hobinya menyanyi. Nyanyi. Kau bisa kita coba dulu satu bait deh, Prof. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Kalau Anda mau buat tim, katanya mau ngajak orang kerjasama, cari teman Anda yang paling sibuk. Nah, berapa kok yang paling sibuk nih? Karena orang yang sibuk itu memang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, jumpa lagi dengan saya Duriat. Kita dalam acara Figura Pertanian Inspirasi Penggerak Nusantara. Sahabat, dunia dewasa ini dihadapkan pada berbagai krisis. Pada tahun 2020 sampai dengan 2022 kita dihantam pandemi COVID-19. Kemudian tahun 2022 kita dihadapkan pada krisis politik dan krisis energi dengan adanya perang Rusia dan Ukraina. Dan tahun 2023 ini FAO memprediksi akan terjadi krisis pangan dunia. Nah, terkait dengan krisis pangan ini, semua negara saat ini sedang berupaya untuk melindungi kedaulatan pangannya, termasuk juga Indonesia. Nah, terkait dengan hal itu, pada kesempatan ini kami telah menghadirkan seorang narasumber. Beliau adalah seorang akademisi dan pengamat kebijakan pangan dan pertanian, Bapak Profesor Bustadul Arifin. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Bang Duriat. Oke, sebelum saya bincang-bincang nih dengan Prof. Inul, saya perkenalkan diri dulu kepada sahabat Figura ini. Profesor Bustadul Arifin ini adalah seorang guru besar bidang ekonomi pertanian di Universitas Lampung. Kemudian beliau juga merupakan seorang ekonom senior di Institute for Development of Economic and Finance dan juga profesor kehormatan di Sekolah Bisnis Universitas IPB. Begitu ya, Prof ya? Baik, kemudian beliau ini sudah memiliki reputasi dan rekognisi yang bertaraf internasional, banyak sekali reputasi dan rekognisinya, dan beliau juga sudah 35 tahun berkarir dalam berbagai penelitian yang mencakup kebijakan pangan, pertanian, perubahan institusional, dan juga strategi pembangunan berkelanjutan. Begitu ya, Prof ya? Nah, saya pertanyaan pertama nih, Prof. Begitu banyak aktivitas, kesibukan, masih punya hobi nggak sih, Prof? Punya dong, Mas. Saya hobinya menyanyi. Nyanyi. Kau bisa kita coba dulu satu bait deh, Prof. Satu bait. Ya. Lagu apa dulu? Lagu dangdut ya? Iya, boleh dangdut. Ya. Kalau dangdut tuh paling saya suka. Tidak semua laki-laki. Wah, sudah oke deh, Prof. Ternyata selain punya kesibukan yang luar biasa, juga hobinya menyanyi. Biasanya kalau menyanyi di mana nih, Prof? Di karaoke, di rumah, atau dengan siapa? Dimulai dari yang sederhana, di rumah. Kemudian akhirnya saya nggak tahan, beli mesin karaoke. Di rumah saya beli mesin karaoke. Tapi belakangan rusak, istri saya bersyukur karena rusak. Jadi nggak ribut-ribut lagi di rumah. Saya belum betulin lagi. Jadi kalau istri nggak diajak nyanyi sekali ya? Sekali-sekali nyanyi kalau sedang romantis. Kalau tidak romantis, saya nyanyi sendiri. Prof. Inul ini selain sebagai seorang guru besar di Universitas Lampung, saat ini juga memiliki kesibukan sebagai penasehat senior untuk kebijakan pangan dan pertanian bagi Menteri Urusan Ekonomi, ya, Prof ya. Kemudian juga Presiden Asia Society of Agricultural Economic, Presiden Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia, Ketua Forum Masyarakat Statistik, dan Ketua Komisi Nasional Perluasan Penyuluhan Pertanian, dan dulu juga pernah menjabat sebagai Direktur Indef
penasihat ekonomi untuk Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI, Ketua Kelompok Ahli Dewan Ketahanan Pangan DKP, dan anggota Dewan Inovasi Nasional atau KIN. Nah, ini gimana nih Prof dengan aktivitas yang sebanyak itu, bisa nggak dibagi triknya bagaimana membagi waktu? Sebetulnya mengalir aja itu Bang Dur ya. Jadi ada yang minta, saya mungkin memang agak sulit menolak ya. Begitu diminta iya, lalu diminta itu lagi iya. Baru setelah tugasnya begitu baru terasa ternyata berat. Tapi karena sudah komitmen, kita harus mencari celah untuk melaksanakan itu semua. Dan itu pelajaran berharga, saya sebut ya, dari namanya Profesor F.D. Winarno. Beliau itu kasih nasihat bagi saya dan saya pakai terus nasihat itu. Kalau Anda mau buat tim, katanya mau ngajak orang kerjasama, cari teman Anda yang paling sibuk. Nah, berapa kok yang paling sibuk nih? Karena orang yang sibuk itu pasti mampu mengatur waktu. Oh. Kalau cari orang teman yang nggak punya kesibukan, sedikit-sedikit alasan ngaku sibuk, biasanya kerjaan nggak selesai. Oh. Dan saya perhatikan benar Ternyata memang ternyata benar. Jadi teman-teman yang sibuk itu dia tahu harus mengatur waktu bagaimana gitu. Jadi pekerjaan selesai dan saya praktikkan ternyata benar juga. Terakhir kami bikin tim ya untuk namanya Scientific Council for SIPOPSI. SIPOPSI itu Council of Palm Oil Producing Countries, kira-kira semacam OPEC-nya kelapa sawit, OPEC-nya kelapa sawit. Ya resistensinya besar, negara-negara bayar pasti nggak besar. Nah karena saya diminta untuk tolong bentuk tim, saya cari teman-teman yang paling sibuk, saya cari ternyata bisa berjalan. Tim itu selain saya ada Pak Udin. Saya nggak kenal Prof Udin, sangat sibuk. Kemudian Profesor Pulyatno di IPB. Sangat sibuk, bahkan beliau pernah wakil presiden Codex Alimentarius, itu kan sudah top global. Kemudian Profesor Didi Hajar Gunardi juga sibuk, pernah di RRI, RPN bukan RRI. Kemudian Ibu Dwi Astiani dari Untan, dan jam terbangnya cukup biasa, ternyata enak juga. Jadi memang nasihat Profesor Winarno itu bagi saya cukup masuk akal, karena dia tahu mana harus berkomitmen. Kalau orang yang terlalu banyak alasan, sedikit-sedikit nolak, mau jemput anak, lupakan. Jadi karena orang seperti itu, pelajaran berharga bagi saya. Sepertinya itu boleh itu cara-cara seperti itu, karena setelah itu dia komitmen, kemudian pintar mengatur waktu. Dan everything is smooth gitu. Senang saya ya. Tapi Prof, kalau kayak gitu, gimana nih kehidupan keluarga? Pak masih sempat liburan sama istri, sama anak cucu? Alhamdulillah tetap bisa. Mereka pertama maklum akan tugas bapaknya atau suaminya mondar-mandir ke Lampung, Jakarta pun sudah luar biasa ya. Tapi somehow di sela-sela itu kadang kita janjian, habis itu kita makan, kemudian kita jalan. Insya Allah lah ada celah, dan semakin kita upayakan, itu malah semakin asyik. Kadang memang banyak yang ngeluh, tapi tidak apa-apa sebetulnya. Anak-anak akhirnya bisa maklum. Kalau dulu masih anak kecil itu, rupanya dia pernah mendengar lagu dari, Anda mungkin masih ingat ya, kalau apa itu? Lagunya Hetty Koes Endang. Yang mana nih Prof? Hetty Koes Endang itu pernah ngetok lagunya itu kira-kira begini. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Ya, anak-anak tuh pernah nyanyi itu. Lama-lama enggak lagi. Itu ide bapaknya. Ide bapaknya karena saya pergi sana, travel ke sana mana-mana. Lama-lama udah enggak pergi lagi. Setelah anak-anak itu mahasiswa dan pisah dari rumah, mungkin mereka baru sadar, oh iya memang pada kalanya memang harus berdua dengan diri istri di rumah, berdua gitu aja. Which is good ya. Itu pembelajaran penting, sambil kalau kita ada kesempatan healing, ada kesempatan untuk refresh, sambil ngajak anak-anak sekaligus di tengah-tengah rapat, Bali, kadang di Pulau Bangka, kadang di mana itu malah lebih produktif. Sampai anak-anak memang pernah suatu waktu mungkin karena capek begitu diajak saya pergi, pasti sambil kerja kan. Bisa nggak kita pergi, nggak usah terus kayak kerja.
Pernah sih, tapi saya malah salting gitu. Saya malah tingkah sendiri kayak ada yang kosong kalau saya sambil kerja. Berarti kayaknya Prof. Idul ini kerja itu dan termasuk liburan ya? Sepertinya begitu. Sehingga pekerjaan saya tadi yang Anda sebutkan itu sebagian besar juga mensyaratkan travel. Nah, di travel itu akhirnya saya memanfaatkan untuk kepentingan refreshing gitu. Dan alhamdulillah di subuh karena masih sempat nulis, masih sempat baca dan seterusnya. Jadi kalau saya membaca, saya menulis, nggak harus menarget. Mengalir aja gitu. Mengalir saja. Kalau mentarget kadang pressure sendiri, bisa nggak jadi. Malah idenya keluar. Nggak keluar. Malah beban bagi kita. Akhirnya dapat setengah halaman ya. Satu halaman dituliskan itu. Lalu kalau kita lihat bagus, kadang kalau saya melihat, oh ini saya kirim ke media. Kalau ini rada serius, saya perbaiki sedikit, bisa jadi bab buku, bisa jadi chapter, kira-kira seperti itu lah. Jadi nggak pernah membebani diri, akhirnya ya alir aja sendiri. Bahkan Anda mungkin tahu, terakhir saya menulis buku agama, kan tebelnya 740 halaman. Dan itu saya cicil dimulai dari setiap Jumat, setiap minggu dengerin ceramah, saya cicil. Itu awalnya mulai ngetik dari HP, lalu disebar di grup WA. Setelah dikumpul, ternyata bisa jadi buku. Nah, memang mengumpulkannya, mengeditnya tidak mudah, tapi akhirnya alhamdulillah jadi. Nah, buku itu saya sebar, nilai penjualannya saya untuk amal jariah. Nggak pernah untuk. Wow. Itu mengambil durasi waktu berapa lama, Prof? 4 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun 740 halaman. Dan bukan bidang saya. Kan itu domainnya beda banget dah. Ya, tapi akhirnya karena memang niatnya beda, tidak untuk ngejar untuk untuk masuk BKD, malah lebih enak gitu. Itu malah lebih enak. Kalau untuk BKD malah lebih gak enak. Judulnya apa nih, Prof? Biar itu sahabat figura bisa mungkin mencarinya di memperkuat keislaman dan keindonesiaan. Memperkuat keislaman dan keindonesiaan. Diterbitkan oleh Universitas Ibnu Khaldun Press, UIK Press. Universitas Ibnu Khaldun Press. Pokoknya. Baik. Dan itu sudah tersedia di toko. Kalau harganya saya nggak tahu ya, lupa. Tapi karena dipecah jadi 2, sebelumnya kan 700 halaman. Lalu kemarin kita bikin bedah buku, mahasiswa menyarankan, Pak, kalau 740 halaman, mahasiswa nggak ada baca, Pak. Akhirnya kita pecah jadi 2, 300 dan berapa ratus gitu. Kalau beli 2, kalau tidak salah 2,5, tapi kalau beli satu bisa 300.000. Memang cukup mahal sih. Tapi nama uangnya bukan untuk saya kok. Ya, untuk amal. Ya. Oke, sahabat figura itu ternyata kuncinya ya, sehingga beliau ini sudah menerbitkan lebih dari 45 judul buku, kemudian ya terkait kalau yang domain beliau kan bukunya tentang ekonomi dan isu-isu pembangunan, kemudian ada juga lebih dari 80 artikel pada jurnal ilmiah, kemudian telah menyajikan lebih dari 100 makalah dalam konferensi internasional, 500 makalah dalam konferensi nasional, dan juga seorang analis yang telah menulis pada radio, koran, serta televisi nasional itu lebih dari sekitar 1.000 gitu ya, Prof ya. Nah, itu dia kuncinya, memang harus sibuk dan jangan ada pressure. Mengalir saja, biarkan saja, akan lebih produktif dan akan lebih natural gitu ya, Prof ya. Baik, Prof, terkait dengan sekarang kita masuk nih tentang kedaulatan pangan nih, Prof. Nah, menurut Prof Inul sendiri nih, sebagai seorang akademisi dan juga pengamat kebijakan pangan, saat ini sebenarnya Indonesia ini sudah mandiri, sudah daulat belum ya, Prof? Pelan-pelan ya. Jadi mandiri itu konsepnya konsep ekonomi politik. Berdaulat itu konsepnya konsep politik. Yang sering disampaikan orang swasembada dan atau swasembada itu konsepnya konsep fisik, supply dan demand. Ya. Ketahanan pangan konsep ekonomi. Kalau ketahanan pangan itu kondisi terpenuhinya pangan di tingkat individu sampai tingkat negara, agar masyarakat mampu memperoleh akses pangan yang terjangkau, aman, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, untuk hidup aktif, produktif, kira-kira berkelanjutan. Itu ekonomi banget itu. Karena dia ekonomi,
dibenarkan mengimpor. Ya, nah ada yang mempermasalahkan karena mengimpor dianggap tidak berdaulat. Menurut saya tidak tepat juga, karena sekali lagi saya utarakan di awal karena konsepnya yang berbeda. Nah, Singapura saya sering jadikan contoh, Bang Duryat. Singapura itu dia tidak mandiri, tapi dia berdaulat. Tidak berdaulat. Indonesia, pertanyaan Anda tadi kembali pertanyaan, apakah Indonesia mandiri? Beberapa kita mandiri, ya pangan. Tapi beberapa jenis pangan kita harus impor. Kita harus impor gandum, tepung terigu ya. Kita harus impor susu sebagian, impor daging sebagian. Kita impor bahkan beras sedikit cuma 1.000 saja. Kita masih harus impor buah-buahan, tapi kita juga ekspor buah-buahan eksotik. Tapi apakah itu tidak berdaulat? Saya kok ragu. Sekali lagi, kalau kedaulatan pangan itu kan konsepnya adalah hak negara dan bangsa, ya. Kalau kemandirian adalah komisi negara dan bangsa, beda. Jadi antara hak tadi, kalau hak kan konsep politik. Jadi saya tadi contoh Singapura itu walaupun dia tidak mandiri, tapi dia bisa menentukan kebijakannya sendiri. Itu berdaulat. Indonesia, walaupun belakangan kita yang sering dipermasalahkan kita impor beras, ya. Mengapa harus impor bla 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 gitu, sepanjang itu untuk kebutuhan sendiri ya, untuk kepentingan konsumsi masyarakat, I'm fine, I'm okay. Nah, memang ada kalanya kalau arah impor itu orang melihat rentenya. Rente adalah kelebihan ya, lebihan ekonomi yang kadang cukup besar, dan rente itu, tapi kalau urusan rente dianggap kedaulatan terganggu, saya kurang terlalu setuju ya. Artinya sampai kapanpun orang yang mengambil kepentingan, kesempatan di tengah itu pasti ada ya. Nah, sekarang bagaimana negara justru mampu mengendalikan hal-hal seperti itu. Itu kan tidak harus menggadaikan kedaulatan, sebetulnya kan. Nah, jadi konteksnya sehingga di undang-undang itu memang empat-empatnya disebut. Apa itu? Ketahanan, kemandirian, kedaulatan, dengan kejelasan yang berbeda tadi masing-masing. Tidak bisa dipertentangkan karena memang beda konsep itu. Jadi kadang orang mempertentangkan mana mungkin kita mampu berdaulat jika masih tergantung pada impor. Maybe yes, maybe no, tapi bisa juga tidak. Bisa tidak, itu yang saya sebutkan tadi. Kalau memang itu untuk kepentingan Indonesia, untuk kepentingan ini, bagi saya oke. Nah, baru di belakang baru kita evaluasi mengapa tidak sampai mampu memenuhi kebutuhannya, begitu kan. Disitulah perlunya policy analysis di situ. Kita teriakin pemerintah juga boleh, kita kasih saran yang halus juga boleh gitu. Tapi konteksnya empat-empatnya itu smooth gitu. Empat-empatnya karena memang konsepnya yang berbeda. Yang empat-empatnya apakah akan tercapai sekaligus? Mungkin tidak. Saya pernah memberikan gambaran sekuensi, tercapai ini, tapi mungkin tidak harus sedetail itu. Maksudnya untuk mencapai ketahanan pangan harus swasembada pangan dulu, nggak harus. Sehingga karena konsepnya ada 13 variabel itu yang menjadi ranking dari tingkat ketahanan pangan, bahkan aksesibilitas. Nggak ada gunanya kita berbicara swasembada kalau orang tidak punya akses terhadap mana, ya. Nggak ada gunanya Provinsi Lampung bangga dengan ras yang surplus, tapi masih ada masyarakat yang tidak mampu akses pangan itu. Bisa tidak mengatakan kelaparan ya, tapi masih hidup di bawah kemiskinan. Itu boleh disebut tidak tahan pangan. Kira-kira gitulah cara konsepnya. Jadi karena memang orang membenturkan empatnya nggak akan bisa, karena memang beda konsep. Baik. Kalau menurut Prof. Inul sendiri, sebenarnya kebijakan pemerintah kita ini sudah tepat belum ya, Prof, ya, untuk kedaulatan pangan? Kedaulatan pangannya belum disusun dengan jelas seperti itu. Di RPJM 2020-2024 ditulisnya memang di atasnya kedaulatan, kemudian di bawahnya yang diutamakan nanti kemandirian dan ketahanan pangan. Itu pun sudah harus berbeda.
mungkin begini, sebagai akademisi, saya paham karena kita mengatakan benar dan tidak benar, tercapai atau tidak tercapai setelah kriterianya jelas. Nah, kriteria ketahanan pangan jelas. Dan secara berkala Indonesia mempublish apa yang disebut sebagai peta ketahanan dan kerentanan pangan. Ya, setiap tahun itu secara berkala. Tapi kedaulatan tadi kita belum punya kriteria. Oke, belum dibuat atau bagaimana? Masih ribut, masih berdebat para ahlinya, sehingga belum sampai pada indikator kriteria yang bisa disepakati. Saya masuk akal, karena sebagai gambaran, waktu konsep ketahanan pangan ini pertama kali muncul tahun 96 ya, ketika Food Summit di Roma itu, lalu kita terjemahkan menjadi Undang-Undang Pangan di Indonesia. Belasan tahun kemudian baru kita punya indikator ketahanan pangan. Kedaulatan pangan baru di launching kira-kira 2012 kemarin. Ini sudah 10 tahun belum punya indikator, tapi nggak apa-apa juga, proses akademik ya menurut saya. Kita studi, kita research, lalu ketemu indikator, disampaikan ke umum menolak, direvisi. Menurut saya proses biasa aja. Memang bahasa-bahasa begini jika disampaikan ke teman-teman politisi kadang belum bisa diterima dengan baik, karena mereka saya ingin indikator sekarang, saya ingin gunakan untuk evaluasi sekarang ya gitu. Tapi ya itu proses biasa. Pada pengalaman di negara lain itu mungkin juga seperti saya pikir sama. Akhirnya global memiliki Global Food Security Index, ya, satu ya dikeluarkan oleh lembaga Economic Intelligence Unit. Tapi IFPRI mengeluarkan Hunger Index, indeks kelaparan, ya. Kemudian ada lagi dan seterusnya. Jadi kira-kira seperti itu, akan banyak nanti yang bisa diterima oleh masyarakat, itulah yang mungkin bisa menjadi indikator. Saya tidak mengatakan itu menjadi kebenaran baru, bukan, tapi indikator yang kira-kira dipakai untuk secara lebih dalam mengevaluasi beberapa pencapaian. Yang misalnya Corruption Perception Index, indeks persepsi korupsi. Dulu kita nggak pernah punya, tapi setelah punya kemudian dipakai untuk membuat ranking korupsi untuk beberapa negara, gitu kan. Nah, Indonesia di global tadi, kalau kembali ke GFSI, Global Food Security Index, kita ranking 3 kalau nggak salah. Dari 113. 113 seharusnya. Ya. Itu lebih membaik dibandingkan 69 tahun lalu. Ya. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik lagi. Apa yang membuatnya baik? Karena tadi ada 13 indikator saya katakan, yang membuat baik belakangan itu karena memang kinerja produksi not bad gitu ya. Yang masih bermasalah diakses. Akses karena kalau sudah harga tinggi ya tidak semua orang dapat akses, bisa mendapat akses kalau dibantu dengan apa, dengan BPNT misalnya, bantuan yang non tunai, bantuan pangan non tunai, BPNT. BPNT itu diberikan kepada orang tidak mampu dalam bentuk kartu, kemudian mereka ngambil beras dan telur di toko yang ditunjuk, ya, untuk dulu menggantikan atau sebagai pengganti dari raskin, jika pernah dengar ya. Iya, raskin. Beras untuk orang miskin. Nah, beras untuk orang miskin setelah dievaluasi ternyata banyak tidak tepat sasaran, akhirnya diubah menjadi BPNT. Walaupun biasanya pada musim-musim tahun politik, politisi atau itu biasanya mengkombinasikan dua-duanya atau cari dukungannya normal-normal aja proses politik. Iya. Gitu. Oke, baik Prof. Ya. Prof Inul ini kan alumni dari University of Wisconsin-Madison, USA. Nah, kalau bisa berbagi pengalaman sedikit mungkin ya Prof ya, perbedaan nih antara Indonesia dengan Amerika itu bagaimana tentang kedaulatan pangan ini? Wow, kalau mereka dari kecil, dari mahasiswa dan dari pelajaran di sekolah-sekolah, memang mereka diarahkan untuk menguasai dalam tanda kutip negara-negara lain. Jadi cara menunjukkan kedaulatannya itu kalau hanya Amerika Serikat sendiri, bagi mereka terlalu sempit. Mulai dari Amerika dengan Amerika Utara,
lalu mulai Amerika, kalau sudah Amerika dengan Amerika Selatan, Meksiko, Amerika Tengah, ya, kemudian global. Jadi karena orientasinya memang ke sana, sehingga mereka memproduksi pangannya itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kasih makan dunia. Dan sehingga nyambung kepada perusahaan-perusahaan yang di Amerika Serikat, bagaimana perusahaannya juga mampu menguasai dunia. Itu yang paling beda prinsipnya. Kita justru kayak defensif, kalau mereka ofensif. Itu mungkin kalau mau tadi perbedaan. Oke, tapi kalau apa yang bisa kita contoh dari apa yang bisa best practice di Amerika yang mungkin Indonesia belum ada? Misalnya dari contoh ketika mereka mau menguasai pasar jagung, jagung global. Jadi mereka sudah sangat tinggi teknologinya, level teknologinya untuk GMO, ya, genetically modified organism, ya, dan nyaris semua jagung, ya mungkin termasuk kedelai, ya, termasuk apel, termasuk yang lain. Tapi kita tadi mulai contoh dengan jagung, nyaris semuanya tanaman mereka itu sudah GMO, ya. Dan GMO itu berkembang dengan didukung perusahaan benih raksasa, ya, tidak usah disebut namanya. Dan perusahaan benih raksasa itu kemudian secara sangat integrated bekerja sama dengan kampus-kampus land grant universities, baik memberi grant maupun memberi kesempatan maupun kasih mahasiswa melakukan penelitian. Jadi mereka betul-betul inovasinya itu memang kadang didorong atau dilaksanakan oleh swasta-swasta besar. Memang sumber knowledge, sumber teknologi tetap di kampus. Nah, tapi kerjasama yang erat dengan sektor swasta itu mereka menjadi tidak selingkuh, ya, tidak aneh untuk bekerja sama dengan. Coba Anda sekarang di Indonesia, Anda kerja sama dengan perusahaan AB, semua orang membicarakan. Nah, itu keterbukaan itu kita yang belum punya. Akhirnya bagi mereka enteng saja bahwa riset-riset di kampus dibiayai oleh sektor swasta. Bahkan mayoritas. Kalau tidak salah data terakhir itu 86% riset kita dibiayai APBN. Ya. Ada sih dari masyarakat, dari swasta, tapi tidak sampai 14%. Itu masih jauh. Kalau mereka sebaliknya akan 80% itu dari swasta dan lain-lain, ya. Tapi pada saat yang sama anggaran pemerintahnya tetap digunakan untuk memajukan inovasi, ya. Saya lupa angkanya terakhir, tapi perbandingannya mungkin 100 kali lah mereka lebih besar anggaran inovasinya itu dibandingkan dengan kita. Jadi dari konteks perhatian, kemudian kolaborasi dengan universitas, kemudian komitmen, dan lain-lain, itu yang sudah membedakan mengapa mereka mampu menguasai musik global, betul. Dan setelah mereka di sana, mereka sukses di negaranya, mereka mulailah menapakkan cabang-cabangnya di seluruh Indonesia. Jadi perusahaan raksasa Amerika Serikat itu sudah hampir ada di seluruh dunia, gitu. Dan mereka mengembangkan bahkan secara saintifik menyesuaikan dengan kondisi kebutuhan setempat. Kalau dengan di Indonesia, mereka mengembangkan benih jagung untuk tropis. Mereka mengembangkan benih jagung yang mungkin tahan genangan, tahan kekeringan, kemudian yang adaptif terhadap kondisi dan seterusnya. Dan ya contoh seperti itu seharusnya menjadi lesson learn bagi kita untuk minimal mengikuti path-nya. Tidak harus benar 100%, tapi modifikasinya seperti yang terjadi seperti itu. Jadi kita agak naif jika misalnya berpikir dengan kondisi seperti sekarang, kita memikirkan berharap langsung ada lompatan kedaulatan, seperti mungkin terlalu naif, ya. Tentu kita harus mengikuti path yang lebih baik. Kalau mau tambah satu lagi, ada pesan sponsor diri sedikit ini. Jadi yang mereka mampu sampai maju seperti itu tuh extension atau penyuluhan
itu betul-betul nempel di kampus. Nempel di kampus. Di Indonesia ada BPP ya, Balai Pengembangan Pertanian. Mereka tuh ada research and extension center atau kadang extension service atau research service, dua-duanya kadang berbeda, kadang sama. Ya mirip LPPM lah di sini ya. Tapi betul-betul fokus kepada pengabdiannya atau extensionnya. Jadi kampus punya pengetahuan, punya teknologi, negara punya anggaran, kemudian punya fasilitas, kemudian bekerja sama dengan petani, dengan masyarakat, melakukan trial, melakukan dan plot dan lain-lain, akhirnya menjadi adopsi dan betul-betul kampus dicari oleh para petani. Itu sebetulnya yang belum ada di kita ya, Prof ya. Saya udah berteriak-teriak ya berkali-kali. Kebetulan saya sekarang ketua Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional. Tidak semudah mewujudkan hal tersebut. Ya, kita masih terlalu sibuk bertengkar. Kadang urusan kewenangan, urusan ini induknya kemana, urusan mereka sebut kelembagaan. Tapi sebetulnya power game gitu menurut saya. Jadi substansinya belum kita pertengkarkan, tapi kita mempertengkarkan bagian-bagian kecilnya ya. Agak sulit untuk mendapat simpati orang untuk ikut mencoba memecahkan pun agak sulit. Kalau cuman kira-kira saya nggak ada begini, nggak ada anggarannya kurang, ya orang kan males ya, kan urusan kamu. Kira-kira gitu orang-orang lain sana. Karena kalau di Amerika Serikat disebarkan kepada masyarakat dianggap sebenarnya masalah bangsa. Nah itu kita ya belum sana, belum sampai sih, mungkin sampai ya. Ya, waduh, menarik sekali deh Prof ya, berbagi pengalaman. Sebenarnya masih banyak sekali yang ingin kami tanyakan, tetapi memang podcast ini durasinya sangat terbatas nih Prof. Ya. Mudah-mudahan nanti lain kali kita bisa mengundang Prof Inul lagi untuk menjadi narasumber. Jangan kapok ya Prof ya, nanti kita akan berbicara tema-tema yang lebih update lagi di acara Figura ini. Baik, Prof, nih closing statement nih dari Prof Inul sendiri. Bagaimana Prof tentang kedaulatan pangan Indonesia sebaiknya? Menurut saya kita perlu bikin 2-3 level pembahasan ya, atau untuk menarik simpati dari masyarakat. Yang tadi kita bahas mungkin termasuk sisi strategik ya. Sisi strategik mungkin yang mengkonsumsi itu orang-orang akademik. Nah, perlu di bawahnya yang mungkin lebih operasional ya. Yang lebih operasional. Jadi kedaulatan pangan ini Bapak sekalian sebagai closing statement, karena konsep politik itu setidaknya kita perlu bersepakat tentang kriteria dari apa itu hak negara dan bangsa yang harus merumuskan kebijakannya sendiri itu. Nah, kalau memang belum ada kesepakatan itu, kita juga akan mengakhirkan debat kusir. Nah, level yang lebih bawahnya lagi, karena kedaulatan pangan apapun ya, saya menganggapnya itu sebagai yang paling strategis itu, kita memulai dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang misalnya kita tidak ingin justru mendorong atau menjadi vendor atau malah pengiklan dari produk asing. Nah, dimulailah dari yang paling simpel, kita cintai produk dalam negeri. Kalau membeli sayur, membeli produk-produk petani, nggak usah nawar banyak-banyak lah, nawar sebagai ngopi boleh. Nah, dimulai dari situ. Jadi kedaulatan dimulai dari mencintai produk dalam negeri itu. Jadi di Amerika Serikat itu mereka sudah rela membayar lebih jika memang this is made in USA, dan mereka kita justru cari barang yang impor. Kita berbeda, kita akan menghargai tinggi kalau itu produk dari itu yang dimulai dari yang kecil-kecil. Jadi mungkin teman-teman para audiens yang kita bahas tadi memang strategik dan teoritis, tapi kedaulatan pangan itu dapat dimulai dari action sehari-hari, bahwa kita mencintai produk dalam negeri dan kita yang harus membela petani kita sendiri. Kedaulatan dimulai dari situ. Iya, baik sahabat Figura, jangan lupa ya tadi, cintai produk dalam negeri dan jangan nawar. Ya, nawar boleh kalau untuk memenuhi hobi saja, gitu ya Prof ya. Baik, demikian podcast pada episode kali ini. Jangan lupa para sobat Figura untuk berbagi podcast ini dengan teman dan kolega Anda.
Kami akan kembali dengan episode menarik berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda dalam mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa selanjutnya dan tetap semangat dalam mendukung keberlanjutan pangan dan pertanian untuk masa depan yang lebih baik. Figura Pertanian Inspirasi Penggerak Nusantara.